Harusnya tasatannya sekitar 70-an sih, Dok. Berapa jumlahnya, Sah? Harusnya sekitar 70-an, Dok. 70-an. Mau ditungguin. 5 menit lagi ya. Baik, Dokter. Kasihan. Ini apa kabar yang lain ini? Baik, Dokter. Alhamdulillah sehat. Jangan-jangan lu berdua sama gue doang, Sah. Yang lain ini pada tertidur pulas. Nggak kelihatan sih mukanya. Jadi nanti gini ya, kalau sedang tidak berbicara, tolong di-mute supaya nantinya yang lain bisa mendengarkan. Kalau ini siapa Sah ininya Sah? Yang jadi moderatornya Sah? Moderatornya dengan saya, Dok, mewakili Oke. PDS, Dok. Nanti kalau ada yang mau berkomentar atau mau menjawab atau mau mencoba menjawab, tolong di raise hand ya. Raise hand ya semuanya ya, supaya nggak bentrok nanti kiri kanan. Jadi Tasya nantinya yang akan ngatur mana dulu yang ingin ini. Jadi kalau misalnya nggak raise hand, nanti ngomong bentrok sana bentrok sini, nggak tahu mana yang ngomong. Kalau ada yang mau nanti mencoba, kita raise hand. Oke, 75 ya? Berapa Sah? 75 ya Sah? Sekitar 72 orang. Oh, 72 orang. Oke. Ini aku lihat ada dari Airlangga, UGM, Unpad. Terus ada dari Brawijaya. UNS itu Universitas Negeri 11 Maret apa Universitas Negeri Solo sih? Universitas 11 Maret, Dok. N-nya itu apa? Iya, N-nya silent. Nggak tahu, Dok. Jadi UN itu universitas gitu ya maksudnya? Iya, mungkin, Dok. 11 Maret. Oh, gitu. Ya, biar nggak salah sebut. Siap. Terus ada lagi aku lihat dari Udayana ada Hasanuddin, ada UI sendiri pasti ada. Ada yang belum kesebut nggak? Di Ponorogo udah kan tadi ya Undip ya? Udah sebut kan ya? Unpad. Undip belum Mbak ya? Aku baru sebut ya. Unpad yang tadi aku sebut. Ada. Oke. 4 menit lagi ya, Sah. Gimana lu semua? Deg-degan ujian? Udah, gue kasih tahu ya. Kalau udah dikirim sama fakultas untuk ujian itu, artinya lu semuanya dianggap harusnya lolos. Gak mungkin lu dikirim ujian kalau merasa guru-guru kalian itu nganggap kalian belum bisa nantinya lolos. Jadi harusnya sih kepercayaan diri kalian ini harusnya besar. Ya saya, kan lu belum tahu kan lulus apa enggak kan di UI kan? Kalau lu udah tahu lulus, percaya diri lu kan besar. Saya kira juga semuanya di tempat lain juga begitu. Jadi kalau di UI itu ada ujian menyerupai ujian Unkri, tapi bersifat lokal. Dan itu ampun-ampunan. Soalnya dibikin susah. Tanya Matasa, dibikin kayak subspesialis. Padahal kan harusnya kalian general radiologis. Tapi ya kalau misalnya lolos, ya artinya general radiologis harusnya sih bisa dipakai itu gelarnya itu general radiologis. Yang saya nggak tahu kalau di tempat lain apakah juga mempunyai mekanisme yang sama ya. Tapi kalau kita di UI kita uji dulu sebelum anak-anak ini kita lepas untuk ikut ujian nasional Unkri. Kalau udah lolos dari UI harusnya sih itu mereka bisa mengikuti ujian nasional. Itu sih pemikiran kita. Kecuali pada saat ujian tiba-tiba sakit jiwa. Nah itu berat. Jadi
yang itu kan nggak bisa diprediksi. Tapi kalau baik-baik aja sih, ya biasanya sih kita kasih tahu anak-anak, udah tidur aja, nggak usah ngapa-ngapain lagi, udah pasti bisa kok. Saya juga bingung ya, mau ujian nasional tuh bingung mau belajar apa lagi ya. Lihat yang lain, belajar ini, belajar itu, malah tambah bingung sendiri, udahlah nonton TV aja. Yang penting percaya diri aja. Masalah nanti lulus nggak lulus, ntar. Kayaknya nggak nambah-nambah banyak ya, saya. Kita mulai aja, Sa. Iya dok, mulai aja dok. Mungkin nanti bisa menyusul di tengah-tengah ya dok. Oke. Jadi gini, aku kasih tahu ya. Nuklir, Dimulai aja dok. iya Dini. Tepat waktu. Iya dok. Terima kasih ya. Oke. Iya, sami-sami dok. Mm-mm. Saya izin nggak bisa ngikut sampai nungguin. Soalnya mau ada rapat juga. Iya, silakan ya dok. Terima kasih. Jadi gini, nuklir ini adalah sesuatu bidang yang memang nantinya dokter spesialis radiologi itu nggak banyak ngerjain, ya. Tapi sebagai saudara tertua dari keilmuan radiologi, ini dokter spesialis radiologi wajib tahu tentang apa itu kedokteran nuklir, bagaimana kedokteran nuklir secara sederhana, terus bagaimana nantinya dalam praktiknya apakah bisa merekomendasikan atau memberikan usulan kepada penanam sejawat seperti itu. Jadi sih nggak akan dokter spesialis radiologi itu diuji dalam nuklir seperti layaknya dokter spesialis kedokteran nuklir. Enggak. Jadi sih nggak usah takut dengan kedokteran nuklir, saya nggak dapat apa-apa, enggak kok. Kita nantinya cuma meminta bahwa kalian itu lulus sebagai dokter spesialis radiologi, mempunyai kompetensi untuk nuklir itu sesuai dengan general radiologis. Oke, jadi nggak terlalu berat. Tapi Tasya kemarin bingung ya ujian sama saya. Jadi saya juga bingung sendiri kenapa Tasya bingung sama saya ujiannya, padahal ujiannya saya cari yang klasik. Makanya tadi itu saya nggak berusaha nggak maju-maju itu karena saya mau cari yang klasik, ada nggak ya? Cuman gini aja deh, kita mulai dari, saya mau share kegiatan yang ada di radiologi supaya kalian yang bukan dari UI itu bisa mengetahui tentang apa sih yang anak-anak UI biasa kerjain gitu ya. Jadi saya harapkan kesempatan ini dipakai oleh yang non UI dulu untuk mencoba. Ya Sa, nanti lu punya giliran. Yang anak-anak UI nanti punya giliran. Dengerin dulu teman-teman yang lain untuk mencoba. Karena kan ya yang lain pengen ngintip juga kan anak-anak UI harusnya kayak apa sih. Oke, saya share packs kami. Kelihatan nggak, Sa? Di saya masih loading dok. Wah, lu sinyalnya nggak bagus. Yang lain udah kelihatan belum nih? Ini udah share nih. Izin dok, masih loading juga. Belum dokter. Boleh. What happened? Masa gue nih? Belum ya? Kalau udah kasih tahu ya. Kalau enggak, gue ganti nih. Masih belum dokter? Ntar kalau begitu. Gue ganti yang lain dulu deh. Belum gue munculin. Bentar. Kok lama nih? Udah deh. Coaching. Kelihatan nggak? Belum juga? Lihat dok. Oke. Berarti Dok. kemungkinan tadi itu teksnya masalah. Oke. Kita mulai dari yang ringan ya, tiroid lah. Jadi saya mempunyai kasus ini nih, pasien dengan benjolan di leher. Nah, ada yang mau coba? Silakan.
cobain untuk ngelemesin apa ya? Ngelemesin lidah ya saya. Maksudnya ya. Ada yang mau coba nggak? Ada yang pernah melihat ini? Pastinya sih belum ya ini. Soal-soal simpenan saya nih harusnya nih ntar aku pakai soal apa nih kalau misalnya aku disuruh nguji. Ada yang mau coba? Mau coba ntar nggak bisa loh. Oh, gimana nih? Kok pada diem sah? Ini aja nih yang ada di depan saya nih, Mas Kuril. Ayo, mau kemana kamu? Kan Mas Kuril katanya yang mau dijagoin sama UB untuk dalam ujian ini. Saya mau lihat Mas Kuril. Izin dok, bukan saya sebenarnya itu. Mas Kuril, cobain. Baik dokter, izin dokter menjawab. Ini didapatkan adanya peningkatan uptake pada tiroid baik kanan maupun kiri, namun kiri lebih tinggi. Ya. Terus bagaimana Mas Kuril? Halo. Izin dokter, untuk nodulnya posisinya di mana? Iya dokter. Saya belum membicarakan nodul. Saya cuma ngasih tahu pasiennya ini ada benjolan di leher dan ternyata memang dalam pemeriksaannya itu teraba massa di leher yang mengikuti pergerakan menelan. Itu coba Mas Kuril. Mas Kuril mau nanya apa lagi? Nanya terus. Ayo nanya sampai akhirnya. Ini jawabannya apa dok? Gitu ya. Nanya apa lagi Mas Kuril? Gue jawab nih. Apalagi? Tapi jangan terlalu banyak nanya nantinya ya. Kalian nanti waktunya habis loh. Jadi nanya yang penting-penting aja. Nanya cepat penting terus habis itu jawab. Gitu. Ayo Mas Kuril, nanya apa lagi? Mas Kuril masih mute tuh. Halo? Saya lihat ini ada peningkatan bilateral saja dokter. Untuk apa namanya, yang kiri memang lebih tinggi daripada yang kanan. Mas Kuril mute. Mas Kuril mute. Tolong di unmute. Apakah jika informasinya secara klinis didapatkan benjolan pada tiroid yang mobile dengan adanya peningkatan uptake dari tiroid bilateral, apakah ini adanya suatu warm area dari tiroid tersebut? Dalam perabaan tidak didapatkan nodul. Jadi gimana jawaban? Pesan. Mas Kuril masih mute. Kenapa ya Mas Kuril mute terus ya, Sah? Ini mau diskusi dengan teman-temannya dulu ya sebelum menjawab ya. Tahuan. Ayo Mas Kuril. Tuh, gue izin dok, hanya peningkatan uptake saja dok. Sama Prof Yuyun tuh. Tuh Mas Kuril kenapa jawabannya begitu ya? Nih Prof Yuyun nih, beneran tuh Prof Yuyun tuh. Nggak bercanda gue. Apa jawabannya jadinya kesan? Izin didapatkan adanya peningkatan uptake tiroid bilateral. Itu aja dok. Kalau saya. Itu aja. Oke. Saya mau cari yang lain ya. Saya cari dari tempat lain yang belum pernah saya kunjungin. Universitas. Oh, saya nggak tahu ya. Ini orang-orang ini. Airlangga pernah saya kunjungin nggak untuk saya kasih kuliah ya? Pernah harusnya ya. Halo, Airlangga. Pernah dokter. Pernah ya. Pernah. Oh, aku mau kunjungin tempat lain dulu yang belum pernah nih. Unpad pernah aku kunjungin nggak? Sudah pernah dokter, izin. Sudah pernah. Berarti UGM ya, aku belum pernah berkunjung, bener nggak? Halo, UGM? Ya dok, belum dok.
UGM. Saya lihat di depan saya ini ada Rizky Amalia. Ibu Rizky bisa memberikan komentar nggak? Baik dokter, mohon izin dok, mencoba. Jadi ini merupakan thyroid scan, di mana tampak adanya peningkatan uptake tracer di kedua tiroid dan tampaknya diffuse. Apakah ini suatu struma ya dok? Mohon asupan dokter. Loh Bu, kalau ujian nggak boleh mohon asupan. Baik dokter. Ini belajar ujian Bu. Siap dokter. Jadi apa kesannya ini Rizky? Izin saya kesankan dengan struma dokter. Baik. Tampak peningkatannya diffuse bilateral dokter. Peningkatan uptake. Oke, 2 orang cukup mewakili ya. Coba sekarang kita ulas. Jadi ini memang betul. Jadi saya mungkin mengingatkan kembali ya pelajaran tentang radiologi yang dulu Anda dapatkan dalam S1. Itu kan Anda disuruh menyebutkan ini pemeriksaan apa. Terus kalau misalnya spesifik apakah ini dengan IVP, misalnya ini dengan penyuntikan kontrasnya IVP gitu ya. Nah ini sama sebetulnya. Jadi yang Anda sebut adalah seperti yang Rizky Amalia tadi. Ini adalah pemeriksaan thyroid scan. Terus kemudian itu kan semua tertulis tuh di dalam identitas pasien kan. Thyroid scan TC99M. Jadi ini thyroid scan dengan menggunakan radioisotopnya atau radiofarmakanya TC99 metastabil pertechnetat. Di situ tidak tertulis pertechnetat, tapi mungkin Anda semua tahu ya. Tapi nggak perlu sampai ditulis berapa dosisnya, nggak perlu. Diucapkan berapa dosisnya nggak perlu. Nah, kemudian yang Anda lihat adalah, tapi baik juga tadi si Mas Kuril menanyakan dulu, Dok, ini klinisnya apa kalau boleh tahu? Ya, saya kasih tahu. Oh, ini ada benjolan di leher. Ini pada pemeriksaan fisik bergerak sesuai dengan gerakan menelan. Mas Kuril nanya lagi sesuai dengan bisikan dari teman-temannya. Ini ada nodulnya nggak dok, teraba? Aku nyatakan nggak ada teraba nodul, cuma ada massa aja di leher. Nah, kemudian dari informasi tersebut Anda lihat kan gambarnya, bahwa gambarnya ini memang gambaran kelenjar tiroid, tapi seperti yang Rizky Amalia tadi dan Mas Kuril bilang bahwa ini gambarnya peningkatan difus. Kenapa meningkat? Karena Mas Kuril dan Anda lihat, ini kursor saya bisa kelihatan nggak? Bisa kan ya? Nah ini kan terlihat di sini. Uptake rate yang normal itu kan 1-5%. Tapi mereka ini meningkat dua-duanya. Nah yang tadi dinyatakan sama Mas Kuril bahwa yang kiri lebih tinggi dibandingkan dengan yang kanan. Tapi secara total tadi saya belum mendengar bahwa ini harusnya disebut juga peningkatan uptake totalnya itu 15,9. Jadi sebetulnya 1-5% itu adalah uptake total yang meningkat homogen, diffus ya. Jadi nggak ada area yang kurang meningkat atau area yang lebih meningkat, terus terdapat peningkatan uptake total sebesar 15,9%. Tuh. Anda juga bisa melihat di sini bahwa ukurannya secara kasar diukur bahwa ini kelenjar tiroidnya membesar. Nggak usah ini dibaca pun sebetulnya Anda sudah mendapatkan informasi dari saya bahwa ada massa teraba di leher gitu ya. Bergerak sesuai dengan pergerakan menelan. Nah, itu Anda bisa berpikir jangan-jangan tiroidnya membesar walaupun Anda nggak memeriksa, tapi Anda kemudian lihat bahwa dalam pengukuran secara kasar terlihat bahwa ini memang terlihat membesar. Karena kalau seingat saya, dulu saya diajarin sama guru-guru saya itu, gampang aja ngapalin tiroid itu Jisamsu, 2, 3, 4, gitu. Ukuran terpanjangnya adalah 4. Kalau ini 6 gini, biasanya sih ini udah membesar. Apalagi kalau dilihat secara kasar di sini bahwa gambaran struktur lehernya segini, dia segini sih udah membesar sekali ya. Nah, kesannya apa? Tadi Rizky bilang, saya nyatakan ini adalah struma. Betul. Jadi ini adalah struma. Why struma? Karena ini pembesaran kelenjar tiroid. Tapi kalau struma doang,
nggak perlu pakai nuklir. Nuklir ini memberikan informasi yang lain, yaitu ini dia, uptake rate. Jadi kesannya itu atau kesimpulannya itu sebenarnya mudah ini. Ini adalah struma karena pembesaran kelenjar tiroid, terus kemudian ini difusa kiri dan kanan, struma diffusa bilateral, baca ini dengan peningkatan uptake. Sudah. Jadi kesannya itu seperti itu saja. Jadi ini nggak terlalu sulit. Jadi nanti coba tolong dibiasakan untuk membaca dari identitas pasien ya. Di situ pasti tertulis kok. Kalau saya ya, saya nggak tahu kalau yang penguji lain mungkin ya nantinya ujinya itu ditutup-tutupin gitu, nggak fair kalau menurut saya. Karena yang kita lihat sebagai dokter spesialis radiologi ya ini bukan model tebak-tebakan nantinya, ya. Oke. Ini nantinya mungkin akan ada diskusi kalau misalnya ini diujikan secara lisan. Ya, kenapa bisa terjadi peningkatan uptake, terus kemudian nanti kenapa terjadi, apakah Anda bisa menyebutkan aksis koman dari kelenjar tiroid, itu mungkin nanti bisa terjadi. Jadi sih saya mengharapkan walaupun ini mudah untuk dijawabnya, tapi dalam kaitannya dengan diskusi, Anda juga nantinya akan memahami tentang aksis dari sampai hipotalamus, hipofisis, dan kelenjar tiroid. Sehingga nantinya dalam diskusi Anda mengetahui bahwa ini kan sebenarnya pemeriksaan nuklir ya. Pemeriksaan nuklir itu Anda dituntut untuk mengetahui tentang bagaimana fungsi dari organ atau kelenjar. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, gila satu soal aja udah 20 menit ya. Gimana? Mau nanya atau terus? Halo? Ada yang mau nanya kah? Ya? Aja kali ya dok. Lanjut Ya. itu tidak ada pertanyaan dok. Oke. Nah, oke. Saya mau nanya yang pernah saya kunjungin tapi bukan anak-anak UI. Ya, saya mau berkunjung ke UNER. Saya mau UNER. Tadi kan perempuan udah, laki udah, berarti sekarang laki-laki lagi. Erisa Salahuddin. Ayo Erisa. Dokter. Ya, silakan. Ya, jadi ini adalah pemeriksaan bone scan. Pada pemeriksaan bone scan ini kami sudah melihat ada gambaran multiple hotspot pada calvaria, mandibula, os maxilla, kemudian pada corpus vertebra torakal dan lumbal intervisualisasi, os sacrum, kemudian juga peningkatan di kaput femur kiri, kemudian di epifisis distal os femoran kiri, dan di epifisis distal os tibia kanan kiri. Kemudian kami juga melihat tampak ada peningkatan uptake disertai dengan bulging, terutama di sepertiga proksimal os femur kiri, dan kemudian sepertinya juga tampak ada fraktur di distal dari